Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Bilqis Adela Nurbaiti dengan NIM 11920600016 dari kelas 5A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai struktur dan fungsi lipid. Struktur dan fungsi lipid. Lipid merupakan kelompok makromolekul dengan jenis senyawaan yang beragam, termasuk lemak, minyak, waks, dan lain sebagainya. Berbagai senyawa ini dikelompokkan bukan karena memiliki struktur yang sama, tapi karena memiliki kesamaan fisik, antara lain sukar larut dalam air dan larut dalam pelarut nonpolar. Lipid merupakan sumber nutrisi yang sangat penting bagi tubuh, yang berfungsi dalam proses pembakaran yang menghasilkan energi, serta dalam melarutkan vitamin yang hanya dapat larut dalam lemak, dan juga kandungan asam lemak esensialnya. Adapun penggolongan lipid ini dibagi menjadi dua, yaitu lipid sederhana dan lipid kompleks. Yang pertama, lipid sederhana. Lipid sederhana adalah ester dari asam lemak dengan berbagai jenis alkohol. Lipid sederhana ini dibagi menjadi lemak, minyak, dan wax atau lilin. Lemak merupakan ester dari asam-asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk lipid dari lemak, sedangkan lilin merupakan ester dari asam lemak dengan monoalkohol berbobot molekul tinggi. Yang kedua, ada lipid kompleks. Ini dibentuk juga oleh ester dari asam lemak dan alkohol. Selain itu juga mengandung gugus molekul lain, seperti fosfolipid. Nah, lipid kompleks juga mengandung residu asam fosfat yang terkandung di dalamnya. Terdapat pula gugus basa nitrogen dan gugus-gugus lainnya. Contoh dari lipid kompleks adalah sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Adapun molekul-molekul yang merupakan bahan pembentuk dari lipid adalah asam-asam lemak, gliserol, steroid, alkohol, aldehid dari asam lemak, badan keton, hidrokarbon, vitamin-vitamin yang larut dalam lipid, dan hormon. Nah, lipid yang berperan penting secara fisiologis itu ada asam-asam lemak dan bentuk esternya, kolesterol, dan berbagai steroid. Baik, selanjutnya ada kategori lipid. Yang pertama, asam lemak. Asam lemak adalah asam karboksilat alifatik. Di dalam tubuh biasanya ada dalam bentuk ester, baik dalam lemak ataupun minyak. Asam lemak yang terdapat dalam lemak alami adalah asam lemak dengan jumlah atom karbon genap, di mana rantai karbonnya dapat berupa rantai jenuh yang tidak mengandung ikatan ganda ataupun rantai tidak jenuh mengandung ikatan ganda. Nomenklatur asam lemak dinamakan berdasarkan jumlah dari pengaturan hidrokarbon dalam asam lemak dan diakhiri biasanya dengan OAT. Asam lemak jenuh diakhiri dengan anoat seperti oktanoat. Sedangkan asam lemak tidak jenuh biasanya diakhiri dengan enoat seperti asam oktadekanoat atau asam oleat. Nah, asam lemak jenuh di dalamnya tidak mengandung ikatan ganda. Sementara asam lemak tidak jenuh mengandung satu atau lebih ikatan ganda yang terbagi menjadi tiga, yaitu asam lemak tunggal, asam lemak tidak jenuh ganda, dan eikosanoid yang terdiri dari prostanoid, eukotrin, dan lipoksin. Selain itu, penyusunan ruang asam lemak tidak jenuh mengakibatkan isomer geometris berbentuk cis dan trans. Bentuk cis gugusnya sejajar dan trans gugusnya berseberangan. Adapun yang biasa ditemukan di alam merupakan asam lemak berbentuk cis. Perlu diketahui bahwa sifat fisik dan fisiologis asam lemak ini dipengaruhi oleh panjang rantai dan tingkat ketidakjenuhan asam lemak. Titik lebur asam lemak akan meningkat dengan semakin panjangnya rantai karbon dan menurun dengan semakin banyaknya ikatan ganda dalam molekul tersebut. Nah, bentuk utama penyimpanan asam lemak ini biasanya dalam bentuk triacylglycerol atau biasa dikenal dengan trigliserida yang di dalamnya mengandung satu atau dua asam lemak yang diesterifikasi dengan gliserol. Lalu yang kedua ada asam fosfolipid. Fosfolipid ini adalah lipid utama yang terlibat dalam metabolisme dan sinyal komunikasi antar sel. Fosfatidilkolin atau lecitin terdapat dalam membran sel, merupakan fosfoasilgliserol yang mengandung kolin. Fosfaridilinositol adalah bahan dasar pembawa pesan. Adapun kordiolipin adalah lipid utama dalam membran mitokondria. Lisofosfolipid adalah molekul antara dalam metabolisme fosfogliserol yang mengandung lisofosfaditilkolin. Adapun plasmogen sebanyak 10% ditemukan di otak dan otot, dan sphingnomielin ditemukan di dalam sel saraf dalam jumlah besar. Lalu glikolipid memiliki peran penting dalam jaringan saraf dan membran sel.
3. Ada golongan steroid. Steroid ini memiliki banyak peran fisiologis yang penting, yaitu sebagai bahan pembangun untuk sejumlah besar steroid penting seperti asam empedu, hormon-hormon seks, vitamin D, dan lain sebagainya. Karena bentuk asimetri dari molekulnya, steroid memiliki banyak kemungkinan stereoisomer. Lalu ada kolesterol. Kolesterol ini adalah konstituen utama pada membran plasma dan lipoprotein plasma yang banyak ditemukan pada kebanyakan jaringan, terutama di dalam sel saraf. Peroksidasi lipid. Reaksi peroksidasi lipid menghasilkan radikal bebas. Ini terjadi akibat paparan oksigen pada lipid. Peroksidasi mengakibatkan rusaknya jaringan dalam tubuh. Peroksidasi melibatkan asam-asam lemak tidak jenuh yang mengandung ikatan ganda di antara metilen. Peroksidasi lipid yang terjadi terus-menerus akan menghasilkan radikal bebas. Yang radikal bebas ini nantinya akan menginisiasi peroksidasi lebih lanjut karena mengakibatkan efek yang merusak. Misalnya akan terjadi terus-menerus pada kanker, penyakit inflamasi, dan yang lainnya. Nah, yang terakhir ada lipid amfifatik. Secara umum kan lipid itu sukar larut dalam air ya, karena strukturnya yang didominasi oleh gugus hidrokarbon yang nonpolar. Namun demikian, lipid juga memiliki gugus yang bersifat polar, seperti asam-asam lemak empedu, fosfolipid, sphingolipid, dan kolesterol. Karenanya, bagian dari molekul lipid yang bersifat hidrofobik dan bagian yang lain bersifat hidropolik. Senyawaan yang mengandung gugus bersifat polar dan nonpolar dalam satu molekul disebut senyawa amfifatik. Molekul amfifatik akan terionisasi pada lapisan minyak dengan air, di mana gugus polar akan mengarah ke sisi air, sedangkan gugus nonpolar akan mengarah ke sisi minyak. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai struktur dan fungsi lipid. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.